Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Hari ini kita melanjutkan perkuliahan kita untuk di pemrograman berorientasi objek. Gitu ya. Overall kemarin saya sudah minta sama adik-adik sekalian untuk download tools untuk yang akan kita gunakan untuk dipakai belajar. Gitu ya. Nah, tools yang digunakan itu kalian bisa pakai Java, Creator sebagai IDE-nya, kemudian ada JDK untuk plugin yang akan dipakai, dan ada satu tools editor lagi yang mungkin kita masuk pada saat pertemuan setelah kita kuis gitu ya. Jadi mungkin pertemuan 5, 6 dan seterusnya itu barulah kita masuk makainya NetBeans gitu. Nah, PBO hari ini kita akan belajar mengenai konsepnya dulu, tahu dari mana sih asal muasalnya pemrograman berorientasi objek itu. Kemudian sebentar juga saya akan ajarin langkah-langkah bagaimana menginstal menginstal Java Creator, kemudian menginstal JDK juga. Jadi kalian bisa lihat untuk step-stepnya seperti apa. Kemudian bagaimana menggenerate sebuah kelas Java. Atau kita kalau kalian kemarin belajarnya kayak Pascal gitu ya, jadi Pascal itu kan kalau dia di generate jadinya adalah file exe gitu ya. Nah, untuk di PBO ini itu sendiri ada kata kuncinya Java. Apa itu Java? Java kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah Pulau Jawa. Kenapa mesti Jawa gitu? Kalau dikatakan Java, Java ini adalah pulau yang terbesar sebenarnya di Indonesia. Perkembangan pembangunannya dan lain-lain itu semua yang paling terbesar yang ada di Indonesia dibandingin dengan beberapa pulau-pulau lain yang ada di Indonesia. Nah, dan kenapa mesti Java? Nah, Java ini sebenarnya adalah istilah lain dari orang kalau dulu belajar belajar sejarah gitu ya. Ada namanya Edman, manusia kera dan seterusnya, Java Man gitu ya. Ini jenisnya kayak Homo erectus, artist reconstruction yang memodelkan. Ada sebutannya Java Man. Nah, apa artinya? Artinya adalah manusia yang berasal dari Jawa. Nah, untuk di case-nya kita sendiri, Java ini berasal dari programmernya atau slangnya si orang yang ngebuat bahasa pemrograman Java gitu ya. Dan asalnya dari kopi. Jadi kopi Jawa. Jadi kalau ditanya, makanya logo pertama kalinya Java gitu ya, adalah kayak lambang kopi ya. Saya coba bantu perlihatkan gitu ya asal usulnya. Saya coba share ulang. Ini kalau kalian logo pemrograman Java ini kalian bisa lihat ya, logo pemrogramannya Java pertama kali itu adalah kopi gitu. Jadi bisa dilihat ya, jadi pertama kali lambangnya adalah kopi. Jadi developernya ini atau pengembangnya ini, pembuat bahasa pemrogramannya ini itu suka minum kopinya Jawa, makanya keluar lambangnya itu adalah kayak lambang kopi seperti ini yang bisa kalian lihat di samping ini, bisa kalian lihat. Nah, nanti baru dialah turun beberapa model-model yang diimplementasikan. Sampai hari ini Java ini banyak dipakai untuk beberapa pemrograman yang sifatnya mobile, yang sifatnya web. Dulu kalau di website zamannya mungkin orang tua ada namanya NGEC, Nokia dan kawan-kawannya, itu pakainya kalau bikin game di dalam atau beberapa software di dalam Nokia dan seterusnya, itu basisnya mereka pakainya adalah Java. Ada namanya J2ME, jadi Java to Mobile Edition. Jadi sudah diketahui dulu ya, jadi logonya Java itu adalah kopi gitu. Dari mana asalnya? Karena orang-orangnya suka pengembangnya ini dia sukanya minum kopi Jawa gitu. Nah, Java ini dia bahasa pemrograman yang bisa dikatakan mendekati lah ya, atau dalam artian pendekatannya berbasisnya objek. Karakteristiknya sebelumnya udah pernah belajar sih enggak?
C++ sudah belajar? C Sharp, C Sharp yang kalian pelajari. Nah, C Sharp sama ya, jadi dia general purpose gitu. Jadi bahasa C, mau itu C tanda pagar, mau C tambah-tambah, ya, dan seterusnya, itu generalnya adalah purpose. Nah, untuk beberapa turunannya sebenarnya kalau dia di C, sama kalian pasti belajar itu ada namanya file yang di-include, include conio titik h, include apa begitu, titik h di belakangnya, file header yang dimasukkan ke dalam codingan, ada yang begituan. Nah, sama di Java pun juga nanti kalian akan mendapatkan yang namanya file header yang di-include-kan masuk ke dalam codingan. Nah, Java dia ambil pendekatannya object oriented. Jadi semua program ini kelasnya sifatnya adalah objek. Jadi diingat ya, dia titik Java nanti filenya, ketika di-compile jadinya adalah titik kelas. Jadi dia sebutnya adalah kelas objek. Nah, kelas objek ini sudah sangat banyak bisa dipakai, bisa digunakan sama kalian. Kemudian dia sifatnya adalah distributed. Jadi ada sifatnya distributed. Ini sangat cocok untuk kalian, gitu ya, sangat cocok untuk kalian kalau menggunakan pemrograman, apalagi yang mau jalan aplikasinya di ranah internet. Ya, jadi bikin satu aplikasi, dia bisa running, dia bisa jalan melalui platform internet. Gitu. Terus dia punya pendekatan prinsip yang WORA gitu ya, write once, run anywhere. Jadi dia multi platform, bisa jalan di mana saja tanpa perlu kalian compile ulang. Jadi ini bedanya kalau kalian kemarin belajar Pascal, gitu ya, belajar C kemarin kalau mungkin udah di-compile jadinya exe ya. Exe kalian klik 2 kali baru jalan. Nah, kalau di Java dia jadinya adalah titik kelas. Nah, titik kelas ini ketika dia dijalankan, misalkan saya jalankan di Windows, kebaca dia. Di Linux terbaca juga, di Mac terbaca juga. Ya. Jadi dia disebut dengan WORA, Write Once Run Anywhere. Dia bisa jalan di beberapa platform, tidak hanya di Windows. Dia bisa jalan di platformnya Linux, di platformnya Windows, di platformnya iOS, dan seterusnya. Ini pendekatannya di Java. Yang kelima, karakteristiknya, kenapa kita pakai bahasa pemrograman Java? Dia lebih secure, gitu ya, lebih secure, lebih aman dari bahasa lain terhadap gangguannya hacker. Kita bisa ambil case tadi, kalau kita pakai bahasa C atau pakai apa namanya Pascal kemarin yang mungkin kalian udah pelajarin, itu modelnya dia titik exe gitu ya. Nah, titik exe ini yang bisa disusupin sama virus gitu. Jadi pada saat kita compiling, pada saat kita jalan, tiba-tiba muncul lagi notifnya defendermu atau aplikasi antivirusmu bilang file exe-nya ini ada virusnya. Jadi untuk pencurian data melalui aplikasi itu bisa diminimalisir dengan bahasa pemrogramannya Java. Kemudian dia robust. Gitu. Robust apa artinya? Dia tidak mudah hang. Gitu. Nah, ini yang kelebihannya kenapa disebut dia tidak mudah hang, karena dia punya exception handling. Jadi ada namanya throw exception error. Jadi dia bisa melempar satu model persepsi ketika satu nilainya bernilai 0, dia bisa stop untuk di sisi prosesnya. Jadi kalau nilainya dia bernilai 0 atau 0, gitu. Ini beda nah. Ada harusnya paham itu apa dibilang 0 dengan 0 beda. 0 itu tidak ada isinya sama sekali. 0 itu ada isinya tapi konversi nilainya adalah 0. Itu dua hal yang berbeda ya. Nah, untuk di Java dia bisa membantu di sisi pemrograman kita pada saat diimplementasikan dia nggak mudah hang. Kalau di sisi pengembangannya sendiri, pertama kali sih dia buat ini namanya James Gosling, Patrick Norton tahun 91. Jadi dia ditugasin sama ada namanya perusahaan Sun Microsystem untuk bikin software, gitu ya. Jadi software yang ditanam sama satu perangkat dan dia independen jalannya di perangkat elektronik ya sifatnya otomatis. Nah, pada saat kalian download JDK kemarin itu yang handle adalah Sun sebenarnya. Jadi sebelum dia berubah menjadi Oracle, gitu ya, jadi Oracle sebelumnya itu namanya adalah Sun Microsystem. Baru tahun sebelumnya nanti mereka berubah perusahaan menjadi Oracle sampai yang hari ini kalian lihat gitu ya. Jadi beberapa
perusahaan-perusahaan besar itu makanya adalah produk dari Oracle. Nah, James Gosling ini awal kali sebelum dia nemuin apa namanya Java, dia paling senang pakai bahasa C. Kenapa? Apa namanya? Beberapa model pendekatannya dia mendekati objek. Kalau di C atau di C Sharp itu sama, mendekati objek. Jadi ada package-nya, dia bisa bungkus satu fungsi dan seterusnya. Tapi ada apa namanya? Ada problem, dia repot karena pada saat mereka mau berpindah satu komputer dan komputer lain, mereka harus compile ulang itu dia punya kode. Compile ulang jadi dan mesti ganti chip gitu ya. Dan mesti ganti chip. Jadi bayangkan ya, dulu mungkin kenal key flash disk, kenal key CDR, DVD-R, sebelumnya itu ada namanya disket, sebelumnya disket ada lagi namanya chip gitu. Chip itu kayak lembaran buku, kalau dia tidak boleh kebalik susunannya, kalau terbalik susunannya programnya bakal error. Nah, si James Gosling kemudian mikir, saya mau bikin apa namanya OAK gitu. Jadi sebelum namanya jadi Java, namanya adalah Object Application Kernel. Jadi Object Application Kernel. James Gosling kemudian ngerubah namanya OAK jadi Java. Pertama kali itu di tahun 94. Inspirasinya jadi minuman kopi Jawa ya. Jadi suka minum kopi Jawa. Dia bikinlah namanya jadi Java. Sampai hari ini Java dibuat dan dia berjalan pertama kali itu di web. Jadi web runner dan web browser. Jadi kalau kita bisa lihat ada namanya dulu aplikasi Java Applet ya. Java Applet ini yang dijalankan di web, kemudian dia bisa jalan juga di mobile yang dulu angkatannya mamamu sama bapak itu pakainya kayak NGEK gitu ya. NGEK, Nokia, mungkin ingat ya, NGEK, Nokia dan seterusnya. Nah, tahun 95 diperkenalkan nih full ke web gitu ya, full ke web ke Microsoft gitu. Jadi Microsoft ditawarin, Unix ditawarin, Linux ditawarin, IBM ditawarin, pencetusnya semua sistem operasi ya. Jadi agar Java ini bisa support di beberapa platform OS yang udah lebih dulu terjun ke pasaran. Barulah tahun 96 Java versi 1 ini diperkenalkan. Netscape sama Microsoft dia buat Java browser, jadi Internet Explorer tahun 96 itu, Internet Explorer, dia bisa jalankan aplikasi Java di web. Nah, muncullah program namanya Applet gitu. Jadi namanya Java Applet. Kalau sekarang sih kita pakainya Canvas ya. Jadi Java Canvas udah lebih di atasnya lagi dari ini. Kemudian pemicunya lahir jadi Java ini sebenarnya dia picu lahir beberapa pemrograman yang sampai hari ini kalian kenal. Ya. Jadi JavaScript ini dia picu lahir, Java ini dia memicu JavaScript lahir yang hari ini mungkin kalian tahu bikin web itu pakai HTML, pakai PHP bahasanya, kemudian ada JavaScript untuk percantik dia punya model tampilan. Ada Visual J++, ada Python, ya, bahasa ular ya, Python, ActiveX gitu. Kemudian ada PHP untuk bikin web. Intinya segala jenis lah dan sebagainya yang sifatnya dia berorientasi objek. Jadi Java ini bukan saya ibaratkan kayak neneknya semua pemrograman yang modelnya berorientasi objek. Ya. Karena pendekatannya dia mendekati objek. Itu yang mesti dipahami dulu. Ini James Gosling ya, tahun 1955 gitu ya. Dia bikin OAK itu yang dia di layar isinya yang dia lihat. Kemudian Java Applet kalian bisa lihat kayak aplikasi desktop gitu ya, aplikasi desktop tapi jalannya di web gitu. Ini yang di sebelah kanan. Jadi Netscape kita tinggal buka www.blablabla.com misalkan, kemudian sudah muncul kayak layar seperti ini yang seperti tampilan desktop untuk ditekan. Ini, nah Java itu dia butuh compiler dengan interpreter, ada sekalian. Jadi basically-nya dia pakai interpreter, programnya diterjemahkan pada saat kita run. Gitu ya. Jadi pada saat kita pencet tombol run atau tombol play-nya nanti di generator, interpreter ini baru bekerja menerjemahkan dari bahasa yang kita tulis menjadi bahasa mesin. Gitu ya. Jadi bahasa yang kita tulis menjadi bahasa mesin. Kemudian sama jika kalau belajar di kemarin
C atau belajar C Sharp atau C++ ataupun bahasa C lah ya pada umumnya, biasanya dia programnya itu dikompilasi jadi objek dan di-link menjadi exe. Oke, jadi kalau Java dia dikompilasi dulu, dikompil dulu struktur kodenya menjadi objek atau kelas. Kemudian dilingkan ke dalam sistem operasi kalau misalkan dia Windows jadi exe. Jadi namun dia bukan exe untuk dieksekusi, dia hanya di-link untuk di bagian compiler. Makanya nanti pada saat kalian lihat kita compile dia punya file Java, tidak ada itu exe-nya. Dia exe itu nggak ada. Nah, kalau di Java dia lakukan kedua-duanya ya. Ada interpreternya dulu untuk eksekusi dia jadi objek kelas. Kemudian compiler dulu dia di kelas. Kemudian dia di interpreter dibaca dari kelas itu menjadi bahasa yang dimengerti oleh mesin. Jadi compiler atau kompilasi dia ubah teks programnya kita yang jadi kelas dalam formatnya adalah bytecode. Jadi kalian bisa lihat nanti bit kodenya. Nah, penerapannya kayak gimana? Seperti ini ya. Bisa dilihat layar kalian masing-masing. Saya nanti ngoding di sini nih. Saya bikin satu program Java melalui komputer kita, gitu ya. Jadi melalui komputer kita ngetik nih codingannya. Jadi saya bikin nama filenya itu adalah program titik Java, gitu ya. Jadi program titik Java. Ya, jadi program titik Java. Nah, setelah saya ketik, gitu ya, saya akan compile. Ya, saya akan compile dengan perintah sebenarnya di belakang layar itu ada namanya adalah perintah Java compiler. Jadi Java. Kemudian apa nama programnya? Jadi program titik Java. Ini contohnya ya, Java spasi program titik Java. Setelah ini kita compiler, jadilah dia program kelas. Jadi program kelas namanya bitcode, program kelas bitcode. Setelah titik kelasnya ini jalan, barulah di interpreter dengan perintah Java memanggil apa nama kelasnya. Jadi sebelum di sini ya, lihat di prosesnya, kita ketik dulu kodenya, kita compiler dia punya Java-nya. Setelah itu dia jadi kelas. Setelah kelas ini barulah kita bisa jalankan dengan interpreter. Barulah dia kelihatan hasilnya dalam layar komputer. Oke, jadi bisa dilihat. Nah, titik kelas inilah yang disebut dengan bytecode. Jadi bytecode ini yang tidak bisa dibaca oleh manusia, ini yang hanya bisa dibaca oleh bahasa mesin. Nah, karakteristik tadi dia multiplatform. Apa maksudnya? Kalau kita lihat tadi satu program Java-nya kita compiler jadi kelas gitu ya. Jadi titik Java, program titik Java ketika dikompil jadi program titik kelas, nantinya ini akan jadi interpreter. Nah, dibaca sama interpreter. Jadi kalau saya jalankan Java saya atau kelas Java saya di Windows, di Linux, di Solaris, Mac OS, semuanya itu punya interpreter. Kita sebut dengan nama Java Virtual Machine ya. Ada namanya JVM. Jadi Java Virtual Machine ini dia menampung interpreter yang ada di Windows, Linux, Solaris, Mac OS, dan seterusnya. Makanya pada saat di-compiling dia bisa jalan di Windows, di interpreter bisa jalan di Linux, aplikasinya bisa jalan di Solaris, macOS, dan seterusnya. Beda dengan kemarin mungkin belajar Pascal, udah di compiler, di interpreter hanya bisa di Windows. Dia nggak punya virtual machine untuk jalan di Linux, macOS, dan seterusnya. Makanya aplikasi exe itu nggak bisa jalan di macOS. Gitu ya. Jadi dipahami dulu prinsipalnya. Kalau environment-nya misalkan minta saya mau dibuatkan aplikasi jalannya bisa di Linux atau macOS yang sifatnya desktop, kita menyarankan pakailah Java. Contoh Java sih aplikasinya sudah banyak nih. Kalian bisa lihat contoh-contohnya yang ada di toko Agung dan lain-lain. Ada beberapa toko buku itu ya. Di tampilan pembayarannya itu dia nggak pakai Visual Basic ya. Dia sudah pakai Java Desktop. Jadi kalian bisa lihat itu tampilan aplikasinya di kasirnya mereka itu. Mereka pakainya pemrograman Java. Jadi lebih secure di proses keamanannya, misalkan proses transaksinya, dia tidak mudah hang. Karena kan bayangkan ya, itu mesin harus aktif dari pagi sampai dengan malam. Gitu. Jadi mesin itu harus aktif pagi sampai dengan malam. Jadi harus berpikir softwarenya ini tidak boleh
bukan nggak boleh, nggak mudah hang pada saat melayani customer. Nah, Java compiler dengan JVM atau istilahnya Java virtual machine, gimana Ki proses model kinerjanya? Kalau hello di Java source code tadi kita compiler, jadinya adalah hello class gitu. Hello class ketika dijalankan pakai interpreter, jalannya di mana? Di Java virtual machine. Jadi JVM ini membantu dalam sisi interpreter, menampilkan bahasa mesin ke bahasa manusia yang bisa dimengerti. Compiler mengubah bahasa manusia menjadi bahasa mesin, gitu ya. Kemudian kalau basis perintahnya ada perintah Java hello gitu, Java itu compiler, Java itu adalah hello. Gitu. Nah, untuk compiler dia dapatnya di mana? Makanya kemarin saya suruh kalian downloadlah dulu JDK, gitu ya. Jadi Java Development Kit. Di dalamnya itu sudah ada compiler dengan interpreternya. Oke, jadi ada compiler dengan interpreternya. Makanya kita butuh development kitnya. Diinstallnya dulu adalah Java Development Kit, barulah diinstall editornya ya, IDE-nya pakai JCreator ataukah pakai NetBeans nantinya. Gitu, ya. Nah, nama programnya ada Java, kemudian keterangannya pakainya compiler, nama programnya Java. Ini disebut dengan interpreter. Kalau nanti kalian panggil perintah JDB, ini artinya kalian mendebugging. Java P artinya disassembler. Kalian mau view aplikasinya pakai perintah update viewer, Java Doc sama Java. Jadi ini semua masuk di basis perintahnya JDK. Gitu ya. Nah, untuk bikin aplikasi Java kita mesti pakai editor apa? Nah, kalian bahkan pakai Notepad pun udah bisa ngoding di dalam. Jadi bikin pakai Notepad saja sudah bisa dipakai ngoding. Gitu. Tapi kekurangannya adalah kita tidak disediakan Ki kayak mode debugging. Jadi agak sulit Ki mencari kesalahannya di sebelah mana. Nah, kayak debugging itu begini, pada saat kalian compile, nanti ada Ki keterangan bilang error di baris keberapa. Gitu ya. Nanti kelihatan oh ini errornya di baris 10, ini errornya di baris ke-9 dan seterusnya. Gitu. Itu di Notepad gitu. Agak susah untuk kita trace. Makanya pakainya entah pakai NetBeans ataupun JCreator. Kalau NetBeans ini sudah lengkap ya, makanya saya bilang ada dua tools di sana, ada JCreator sama NetBeans di link Google Classroom, di link Classroom-mu. Makanya kau download dan install nanti di PC kalian ataupun laptop kalian, gitu, dua-duanya. Tapi kita pakai dulu di awal adalah JCreator untuk memahami struktur kode dan seterusnya. Editor itu ada banyak ya. Kalian bisa pakai Eclipse, bisa pakai Gel, ada pakai JBuilder, ada pakai JCreator, dan seterusnya. Itu semua editor, tools untuk kita mengetik barisan kode. Di compile dan interpreter pakainya adalah JDK, makanya wajib ada install JDK-nya. Nah, selain JDK ada juga JRE ya, Java Runtime Environment JRE. Tapi saya lebih menyarankan pakai aja dulu JDK. Kalau udah ada problem barulah kalian pakai JRE nanti. Nah, syarat untuk membuat aplikasi Java, install Java SDK di komputer kita, buka editor nanti pakai Notepad ataupun DOS Edit ataupun pakai JCreator, terserah ya. Kemudian Java ini ada dua model jenis, kalian bisa pakai modelnya adalah application ataupun standalone, jadi dia berdiri sendiri Java-nya, Java standalone. Kemudian ada yang modelnya Java web based gitu, jadi dia bisa jalan ke aplikasi web. Nah, strukturnya kurang lebih seperti ini ya, kalau dia dituliskan sama kayak C. Kalau kalian belajar kemarin C, mungkin kalau import kemarin jadi katanya adalah include ya, kalau saya tidak salah include ya, include. Nah, kemudian Java titik apa nama library-nya. Nah, ini yang harus ditahu ya, nama library. Satu. Dua, setelah kalian menuliskan kata import manggil Java titik apa nama library-nya, seluruh baris perintah itu diakhiri dengan titik koma. Ya, diakhiri dengan titik koma. Sama aja dengan C yang kalian pelajari sebelumnya. Kemudian panggil kelasnya, bikin nama kelasnya, misalkan kelas nama underscore program. Ya, jadi nama underscore program. Jadi nggak boleh ada spasi ya penulisan nama program. Kemudian buka tanda kurawal sampai dengan tutup kurawal.
Ini juga sama ya di C. Sama ya, dipelajari di C. C awal buka kurawal itu beginnya kalau di Pascal. C apa namanya, sorry, kurawal tutupnya itu sama N kalau di apa namanya, di Pascal, gitu ya. Sama juga kalau kalian belajar di C, gitu ya, kemarin. Bedanya eksekusi program mainnya, program utamanya, dia dituliskan ke dalam public static void main, gitu ya. Jadi ada kata main. Kalau nggak ada kata main, ini bukan baris perintah utama. Gitu ya. Jadi ini model penulisannya. Import Java titik apa nama library-nya, plus apa nama programmu, kemudian ketik public static void main, dan di dalamnya kalian definisikan variabelnya dan instruksi-instruksi yang kalian mau gunakan ke dalam aplikasinya. Ya. Langkahnya sangat mudah, kalian buka editor, ketik programnya, save as nama program titik Java-nya, dan keluar dari editor. Kalian bisa kompilasi dengan perintah Java nama program Java-nya. Kalau udah nggak ada error, nanti bisa kalian jalankan dengan Java nama program. Contoh penulisannya seperti ini ya, contoh ya. Saya mau mencetak tulisan teks, halo semua penghuni dunia. Gitu ya. Kalau mungkin kalian kemarin di C out ya, C out atau apa namanya? Apa namanya? Apa? Oke. Constituted redline itu untuk mencetak, Pak. Nah, jadi kelas misalkan halo dunia, untuk nama aplikasi Java-nya kalian harus wajib menyimpan halo dunia juga ya. Jadi ini ada yang mesti kalian perhatikan. Nama ini harus sama dengan nama filenya. Kalau di C mungkin nama yang di sini bisa berbeda namanya, nama filenya gitu. Tapi kalau di Java ini harus sama. Gitu ya. Sebentar saya perlihatkan pada saat di praktek ya, kita praktek. Tapi intinya memahami dulu konsep dan teorinya gitu, ya, di Java. Nah, ini di eksekusi memanggil fungsi I/O, input dan output, titik bintang. Jadi dia memanggil semua fungsi I/O dan diimplementasikan kemana? Di sini nih. Sistem titik out titik println, dia akan mencetak teks halo semua penghuni dunia. Oke. Nah, contohnya mungkin kayak gini. Misalkan saya ngetik ya di editornya, kelas coba public static void main sistem titik println halo semuanya. Nah, ini yang mesti adik-adik sekalian perhatikan baik-baik untuk di editor. Saya highlight dulu. Nama filenya di sini adalah coba. Perhatikan ya. Nama filenya adalah coba. Kemudian perhatikan, nama kelasnya juga adalah coba. Gitu. Jadi wajib samakan antara nama file dengan nama kelas. Mau huruf besar, huruf kecil sama ya. Jadi dia sensitif gitu. Jadi sensitif cache. Jadi minta tolong kalau nulis di sini itu sama dengan nama filenya. Itu peraturan pertama. Nah, setelah kalian compile dengan perintah apa, misalkan saya compile dengan pakai perintah ini nih. Bisa dilihat ya. Java coba 1. Bisa dilihat ya, Java coba 1 titik Java. Saya akan compile. Ketika error nanti dia akan beritahu di sini. Nanti nih, error ditandai dengan tanda panah begini yang naik ke atas kecil. Sistem titik out titik println. Nah, ini yang salah dia bilang. Nah, println ini tidak boleh huruf besar, huruf kecil aja semua, println. Gitu ya. Kemudian halo semuanya. Nah, untuk aplikasi sederhana dari yang dibuat tadi, yang benar itu penulisannya kayak gini ya. Println, ln-nya ini huruf kecil. Jadi kelas coba, println-nya huruf kecil. Ingat, main ini adalah metode yang dipakai pertama kali pada saat dia jalankan. Jadi setiap penulisan struktur kelas di Java wajib ada public static void main. Ini wajib selalu dituliskan ini. Itu untuk eksekusi kelas metode utamanya. Dan programnya ini berada dalam sebuah blok kelas. Ini namanya blok kelas. Ini ya, ini namanya blok kelas. Kenapa bisa ini masuk blok kelas? Kalian bisa perhatikan yang ini penutup kurawalnya sampai dengan di sini. Sedangkan yang ini kurawal yang ini dia penutupnya dari sini sampai dengan yang ada di sini. Oke, jadi dilihat seberapa banyak kali Ki buka kurawal, sebanyak itu juga Ki menutup kurawal. Nah, sintaksnya ini hampir sama dengan si kurung kurawal untuk blok
titik koma setelah pernyataan ataupun statement yang kalian bikin. Entahkah dia mencetak ataupun yang lain, wajib diakhiri dengan titik koma. Yang tidak dikasih titik koma itu adalah tanda kurawalnya ya, tidak perlu. Nah, semua program ini dijalankan dalam sebuah kelas. Sekali lagi diingat dan perhatikan penulisan ininya ya, penulisan tanda kurawal. Ini kadang ada yang miss, teman-teman, ini ada kadang yang miss. Bentukan yang lain kalau di kelas Java bisa dicek gitu ya. Modelnya saya ngeset kayak gini ya. Ini adalah program main, program utama. Oke, program utama. Kemudian saya memanggil fungsi. Metode namanya adalah run. Jadi kalian bisa lihat ini metode dari sini terbungkus sendiri gitu ya, terbungkus sendiri. Ini dipanggil ke dalam sini. Bisa dilihat ya. Jadi fungsi run ini dipanggil dalam sini. Nah, kalau kalian hilangkan ini, misalkan kalian tidak menuliskan ini public static void main, ini programnya udah bakalan jalan. Gitu ya. Void run ini adalah ibaratnya metode yang kalian panggil ke dalam program utama. Ini nanti kalian bakalan lihat juga contoh sampelnya penulisan Java kayak gini. Kalau dulu belajar Pascal ada namanya prosedur dengan function. Sama juga gitu. Di Java ada juga prosedur sama function. Tapi enaknya adalah dia semua bungkus dalam satu kelas dan dia bungkus semua dalam metode. Ya, ini kelebihannya dia di Java. Nah, kalau dulu kita pakai website atau pemrograman web untuk di Java, dia pakai ini nih. Ada namanya import Java applet. Itu. Definisinya nanti dipanggil di mana? Dipanggil di sini nih. Public void main graphics dia. Nanti kita masukkan semua strukturnya applet di dalam sini. Mulai dari garis, kita mau bikin kotak, kita mau bikin segitiga, lingkaran dan lain-lain bisa kita pakai menggambar ke dalam aplikasi Java ya, dengan perintah void main. Kalau di applet dia wajib disertakan ditempel ke dalam HTML ya. Kalau sekarang sih orang udah pakai HTML5 jadi applet ini ditinggalin. Sama misalkan kita mau mengatur font gitu ya. Ini contoh-contoh struktur semua ya saya perlihatkan di Java. Struktur font misalkan Times New Roman, saya mau kasih hurufnya tebal. Jadi tulisan nanti ini kalau semua penghuni dunia dia akan menggunakan fontnya Times New Roman. Kemudian formatnya dia tulisan tebal pada saat dia dicetak gitu. Kemudian warnanya ini nanti kalau penghuni dunia, dia warnanya adalah warna biru. Gitu. Nah, contoh implementasinya kayak gini ya, bisa dilihat di layar kalian masing-masing. Bisa dilihat tadi sudah saya jelaskan, halo semua penghuni dunia, sama ya dia cetak. Kemudian 525 ini adalah koordinat ya. Jadi ke sini itu 5, gitu ya. Ke sana itu 25. Ya, ini koordinat. Jadi kita bisa atur ini teks ini dia muncul agak ke tengah-tengah gitu. Tapi di layar itu dia ambil dari koordinat 5 yang kesananya sejauh 25 titik ini. Nanti kalian belajar lagi nih. Kemudian lihat perintahnya color do. Nah, makanya teksnya dia berwarna biru gitu ya. Kalian bisa lihat juga tipe font yang digunakan apa? Tipe font yang digunakan itu adalah Times New Roman. Kemudian font yang di tipe fontnya adalah huruf tebal. Gitu ya. Ukuran fontnya adalah 18. Gitu. Jadi bisa dilihat ya. Jadi seluruh barisan teks ini kita bisa coding untuk ditampilkan dalam web. Nanti untuk selanjutnya nanti kalian bakalan ketemu juga nanti sampelnya program ada namanya Java Desktop. Jadi ini Java Desktop. Sebelumnya saya mau tanya dulu di C# itu kalian udah nyentuh sampai desktop nggak? Atau hanya sampai di layar hitam putihnya saja? Sampai di situ saja ya? Database-nya juga. Tapi udah sampai di tampilan yang kayak gini yang sekarang kalian lihat, sudah ada nih interface-nya bisa diklik-klik. Iya, sudah nih ya. Oke. Thank you. Berarti udah enak nih. Nah, di C itu sama deh, nah. Di C itu sama, di C itu sama aja dengan Java nanti.
kalian bisa ngebuat satu aplikasi desktop, gitu ya. Satu aplikasi desktop kurang lebih modelnya kayak seperti di Sila, tapi namanya adalah Java Swing, adik-adik. Java Swing. Nah, file yang dipanggil itu namanya ini ya, Javax titik swing titik bintang. Ini yang nanti dipanggil untuk ngebuat tampilan desktop seperti ini. Itu Java Swing namanya. Nah, toolsnya kita pakai kanvasnya namanya JOption Pen. Jadi dia bakalan terima semua inputan berupa string. Gitu. Kemudian kita bisa masukkan text field, kita bisa masukkan teks, area, kemudian dan seterusnya. Kemudian bisa kita submit juga button dan seterusnya. Untuk program ini nanti kita pelajari di pertemuan 5 dan 6. Ya, 5 dan 6. Bisa juga bikin beberapa form application di dalam seperti ini. Ya, jadi fungsinya bisa kita kasih masuk. Misalkan saya mau bikin aplikasi untuk menghitung jari-jari lingkaran. Jadi tinggal dibuat formnya pakai Java Swing, ya, kodenya. Kemudian kita bisa bikin untuk menerima inputan, ada tombol, kemudian fungsinya ini dapat dinilai nanti dari rumus yang ini ya. Double jari-jari sama dengan double pas, double luas sama dengan pi dikali dengan jari-jari kali jari-jari. Nah, pertanyaanku juga, di C kalian udah belajar konversi enggak? Misalkan dari satu ya parse gitu ya. Udah belajar ya? Oh, alhamdulillah, enaknya ini nanti diajar. Harusnya enggak terlalu banyak yang saya jelaskan ya. Karena begini, prinsipnya itu bahasa pemrograman pemrograman itu sama semua Ji. Ini ada. Jadi yang mesti diingat itu adalah algoritma mesti bagus. Sisanya di bahasa semua sama Ji. Gitu. Kita kan cukup belajar nanti apa fungsi cetaknya, apa fungsi terima inputannya, bagaimana perulangannya kalau di bahasa Java, bagaimana kalau array kalau di Java. Kalau pindah lagi bahasa pemrograman misalkan HTML atau web ya, kau pelajari bagaimana bikin inputan di web, sama juga di Java gitu. Bagaimana bikin inputan di Java, proses di Java, output di Java, cetak di Java, itu yang mesti dipahami lebih lanjut. Nah, untuk IDE JCreator kalian gunakan gitu ya, kalian pakai, diinstal, kalian bisa cari di internet, kemarin bisa download di Classroom ya, saya sudah kasih gitu yang kalian pakai. Nanti kurang lebih JCreator itu tampilannya kayak begini nah. Ada deh, kalau sudah diinstal kalian lihat, nanti kalian menuliskan semua struktur kode itu di sini. Gitu. Semua struktur kode itu di sini. Jadi bisa kelihatan, kemudian debuggingnya nanti di bawah sini. Debugging. Jadi nanti akan ketulis kelihatan apa kode errornya, dia di sebelah mana, nanti di bawah sini bisa dilihat. Untuk bikin program baru sama aja seperti biasa, file, new file, buka program itu file open. Kalau di run itu kalian bisa pencet tombol play-nya ya. Ini tombol play-nya gitu. Di compile kemudian kalian run. Atau bisa dipencet tombol menu ini ya, build yang ada di atas, atau kalian bisa pencet logo icon yang seperti ini. Oke, saya rasa seperti itu. Sebelum saya masuk di praktek untuk menginstallnya, kemudian kita belajar cara bikin satu file Java, melihat beberapa modelnya. Sampai di sini ada pertanyaan enggak untuk di teori? Nggak ada? Ada? Anyone? Di dalam Meet ini ada? Yang di lab ada? Silakan. Kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke. Kalau begitu untuk teori kita cukupkan, tapi saya kasih hadiah untuk pertemuan kita pertama ya. Ada hadiahnya ya. Gua pulang dulu ini. Nah, pertemuan pertemuan 2 ini untuk di teorinya, sorry, untuk hadiahnya saya minta kalian cari, gitu ya, cari 50% error di Java. Gitu ya. Ini nanti materinya saya akan upload di Classroom ya, jadi kalian bisa download, kalian baca. Kemudian teori ini juga saya akan upload videonya, kalian bisa nonton juga. Kemudian cari lagi kurang lebih ada 30 file headernya ya.
file headernya Java yang tadi ya, ada import sampelnya ya, import Java .io, jadi titik apa begitu, titik apa. Nah ini yang kalian cari gitu. Saya mau cari lagi apa, import Java Swing dan seterusnya. Masing-masing kasih penjelasan. Nah, jadi 50% error di Java kasih penjelasan errornya itu tentang apa, gitu ya. Gitu. Java file header sama, kalian jelaskan juga. Gitu ya. File headernya itu fungsinya untuk apa? Udah ya, dipahami maksudnya ya. Jadi file header errornya apa, kemudian file headernya, kemudian satu lagi terakhir adalah format. Pelajari ya, cari format penulisan bahasa pemrograman Java. Ini dibuat dalam Word, kemudian upload ke dalam Google Drive. Oh iya, sorry, upload ke dalam GitHub, gitu ya. Dan linknya linknya masukkan dalam Classroom. Paham ya? Jadi nanti saya kasihkan ke assignment di Classroom itu, kalian tinggal klik, pasti aja linknya, link GitHub-nya ya, untuk di teori. Oke, sampai di sini ada pertanyaan mengenai hadiahnya yang dibawa pulang? Anyone? Itu maksudnya format penulisan tidak? Format tulisannya misalkan dia nggak boleh huruf besar, kemudian nama itu bagaimana, toh? Terus setiap statement itu tadi sudah bisa kasih tahu ada titik koma, terus diawali kurawal, nah begitu, kasih penjelasan begitu format tulisannya di Java, gitu. Oke? Anyone ada lagi pertanyaan? Udah nggak ada ya? Oke, kalau sudah nggak ada, kita cukupkan untuk di teori. Kita lanjut ke ke praktikum. Silakan kalian masing-masing